saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Alita, NIDN saya adalah 021 18 04 9001. Saya adalah dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokal Indonesia. Home base saya ada di program studi informatika. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai mata kuliah Sistem Basis Data, dan alhamdulillah bulan Desember lalu saya diberikan kesempatan lulus dalam sertifikasi profesi di bidang ilmu database programmer. Oke. Berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi mata kuliah Sistem Basis Data. Mata kuliah Sistem Basis Data ini memiliki SKS sebanyak 3 SKS, yang merupakan mata kuliah wajib di semester 3 pada kurikulum program studi S1 Informatika 2022-2023. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan fondasi teoritis tentang konsep dasar, prinsip-prinsip, dan struktur basis data. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan dasar praktis Database Management System atau DBMS, terkait manipulasi, pengolahan, dan pengelolaan database. Oke. Nah, berikutnya, mata kuliah ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep dasar database, kemudian model-model database, terus ada juga relasional database. Jadi di sini teman-teman nanti akan belajar tentang merelasikan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Setelah itu, kita juga akan mempelajari tentang ERD. ERD ini artinya Entity Relational Diagram. Nah, kemudian kita juga nanti akan mengenakan tentang SQL atau Standard Query Language. Nah, kemudian kita akan juga mempelajari normalisasi hingga relational algebra terakhir. Seperti itu ya. Kemudian, nah, kemampuan atau output yang nantinya harus ditargetkan kepada teman-teman semua, mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi tentang sistem basis data, kemudian kebutuhan dan ilmu yang berkaitan tentang sistem basis data itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan model-model database. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan desain konsep relational database. Nantinya, relational database ini akan merelasikan, menghubungkan antara satu tabel dan tabel lainnya melalui SQL. Aplikasi yang akan kita gunakan itu adalah SQL Yoke atau dari MySQL ya. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan komponen dari ERD. Ya, apa aja komponen-komponen yang harus kita kenali, kemudian kita buat ERD-nya. Nah, selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang SQL, Standard Query Language. Di sini, di SQL ini, nantinya mahasiswa akan belajar mengenali apa itu DDL, DML, bagaimana menggunakan join, bagaimana menggunakan view, bagaimana menggunakan store procedure, sampai ke function. Nah, yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan tentang normalisasi. Nah, yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan tentang algoritma relasional algebra. Jadi seperti aksara ya algebra nih. Ini ada di pertemuan terakhir kita. Oke. Nah, materi pembelajaran yang akan kita pelajari satu semester ini, yang pertama itu ada pengantar sistem basis data. Yang kedua, itu ada konsep sistem basis data. Yang ketiga, ada relational database. Yang keempat, ada life cycle sistem basis data. Yang kelima, itu ada ERD. Yang keenam, ada SQL. Ketujuh, ada normalisasi. Dan terakhir, ada relational algebra. Oke. Nah, sistem pembelajaran kita atau sistem perkuliahan kita ini dilakukan secara dua sistem pembelajaran. Yang pertama, itu sistem pembelajaran sinkronus, yang artinya berupa blended atau hybrid learning. Jadi di sinkronus ini, perkuliahan ini dapat dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung di kelas atau tatap muka secara online melalui aplikasi Zoom biasanya atau Google Meet ya. Kemudian yang kedua, itu sistem pembelajaran asinkronus. Nah, sistem pembelajaran asinkronus ini di mana mahasiswa bisa mengakses pembelajaran melalui daring atau sepada kita yang bisa diakses melalui sepada.teknokat.ac.id ya. Oke, selanjutnya metode pembelajaran yang akan digunakan pada perkuliahan ini yaitu yang pertama dengan menggunakan metode ceramah. Jadi di sini nanti saya akan menyampaikan secara teoritis apa itu konsep database, life cycle database, semuanya secara teoritis akan saya sampaikan. Kemudian nanti akan ada juga tanya jawab antara saya dan mahasiswa. Nah, kemudian ada yang ketiga itu adalah resitasi atau review paper. Biasanya nanti saya akan sedikit memberikan tugas tentang review paper. Jadi teman-teman semua silakan
mengakses Google Scholar, kemudian mencari semua paper yang berkaitan dengan sistem basis data, kemudian direview apa permasalahannya dan apa solusinya, seperti itu ya. Itu adalah tugas dari review paper ya. Kemudian yang ketiga itu ada penugasan. Penugasannya nanti saya terkait proyek akhirnya teman-teman diminta membuat database. Database juga nanti silakan cari proyeknya masing-masing, studi kasusnya masing-masing, kemudian dibuatkan database itu sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya sistem penilaian mata kuliah. Jadi sini sistem penilaiannya, jadi ada bobot penilaian, di situ ada tugas 20%, kuis 20% dan UTS 30% dan UAS juga 30%. Itu ya. Kemudian untuk interval penilaiannya, untuk yang mendapatkan nilai A itu interval antara 85 sampai 100 ya. Untuk yang nilai B itu antara 75 sampai 84, nilai C antara 65 dan 74, kemudian yang D antara 55 dan sampai 64, yang E itu kurang dari 55 ya. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman video proses pengajaran salah satu pertemuan mata kuliah sistem basis data yang saya ampu di semester genap 2022-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya, teman-teman. Pagi, Miss. Ya, Pagi, Miss. sambil menunggu teman-teman yang lain join, kita langsung mulai saja ya. Jadi hari ini adalah hari pertemuan kita yang pertama di mata kuliah sistem basis data ya. Semoga ke depan kita bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya, dan juga lancar semuanya hingga akhir perkuliahan semester ini. Oke, karena ini pertemuan pertama, jadi Miss Debbie akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Bagi yang udah pernah ikut mata kuliah Miss Debbie sebelumnya itu pasti udah kenal. Bagi yang belum, perkenalkan nama saya Debbie Alita, Eskom MCS, bisa dipanggil Miss Debbie terkenalnya ya. Teman-teman ini masih semester 3 ya. Iya, Miss. Benar, Miss. Kebetulan juga sistem basis data ini adalah mata kuliah wajib di semester 3 ya. Nah, jadi sebelum Miss Debbie ke slide, Miss Debbie akan kasih gambaran dulu. Kita itu akan mempelajari sistem basis data satu semester ini. Jadi nanti di satu semester ini akan ada perkuliahan praktikum dan juga teori ya. Yang teori itu Miss Debbie akan sampaikan melalui sistem daring, sistem kita yaitu sistem Sepada yang bisa kalian akses di sepada.teknokat.ac.id. Dan untuk yang luring atau yang praktikum nanti ada jadwalnya ya, kita di lab 1A ya. Oke, nah ini kebetulan adalah mata kuliah kita yang teori ya. Untuk yang praktikum nanti akan kita langsung praktikkan gitu ya. Langsung saja Miss Debbie akan ke slide ya, karena nanti semuanya untuk kontrak perkuliahan Miss Debbie akan share video, itu kalian bisa tonton di Sepada ya. Nah ini Miss Debbie akan sharing share. Nah jadi untuk pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang pengantar sistem basis data ya. Nah, jadi untuk pertama ini sistem basis data, pencapaian pelajaran yang harus kalian kuasai. Yang pertama tuh mahasiswa menguasai fondasi teoritis, konsep dasar, prinsip-prinsip dan struktur basis data. Kemudian nantinya teman-teman juga diharapkan mampu menguasai tentang DBMS ya. Yang kita pakai itu pakai MSQL. Kemudian itu nanti ada di praktikumnya ada tentang manipulasi, pengolahan data hingga pengolahan database ya. Oke. Bahan ajar sudah Miss Debbie upload semua di sistem di Sepada teman-teman semua nanti bisa diakses di Sepada itu di sistem basis data. Sudah Miss Debbie upload dari RPS hingga kontrak perkuliahan, teman-teman bisa baca semua di situ ya. Tugas-tugas juga nanti akan Miss Debbie upload di situ. Sistem berkas itu merupakan suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dan file tertentu dan organisasi tertentu. Kemudian sistem akses itu untuk cara mengambil informasi dari suatu file. Dan terakhir organisasi file itu yaitu teknik yang digunakan untuk menggambarkan atau menyimpan pada file. Jadi teman-teman ini belum tahu nih sistem basis itu tuh apa sih gitu ya. Nanti Miss Debbie akan sampaikan di sini. Nah, jadi sistem basis data itu merupakan sekumpulan data
yang saling berhubungan dan satu himpunan program yang melakukan akses terhadap data tersebut. Jadi kalau nggak ada sistem basis data nih, teman-teman tuh nantinya akan kewalahan. Kewalahannya dalam segi apa? Data yang dilakukan secara manual nantinya itu akan hilang ya. Kemungkinan berkas data hilang dan susah dalam melakukan pencarian data. Itu ya yang paling penting ya. Jadi makanya di informatika atau di ilmu komputer itu wajib ada namanya mata kuliah sistem basis data. Sistem basis data ini juga dipakai di semua industri ya. Jadi nggak ada yang nggak pakai basis data. Semua sistem aplikasi itu sudah terintegrasi dengan sistem basis data, gitu ya. Ya, oke. Selanjutnya komponen basis data. Di sini ada data, ada hardware, ada software. Nah, sebelum ke sini nih, Miss Devi mau review dulu nih. Kalau hardware, software kan pasti teman-teman udah mempelajari ya, udah bisa ya mempelajarinya di semester 1 ya itu tuh untuk pengetahuan tentang perangkat lunak ya. Oke, Miss Devi ada mau tanya nih. Ada yang tahu pengertian tentang data? Data itu apa ya? Ada yang bisa bantu Miss Devi jawab? Data? Apa sih pengertian data itu? Data itu termis atau fakta yang terorganisir yang dapat diolah. Izin, Miss. Yang terorganisir dan diolah. Ya, Data yang dapat diolah, Miss. oke, good job. Jadi, terima kasih Mas. Siapa tadi namanya? Faiz, Miss. Mas Faiz. Terima kasih Mas Faiz atas jawabannya. Itu Mas Faiz benar banget ya. Jadi data itu merupakan suatu file yang bisa diolah ya. Oke. Sekarang Miss Debbie mau tanya lagi nih. Kalau misalnya hardware itu apa? Ada yang bisa bantu Miss Debbie jawab? Untuk hardware, apa sih pengertian hardware itu? Saya Miss. Oke. Miss. Mas siapa? Mas Arif ya? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Marta Dinata dengan NPM 22312010. Ya. Hardware itu komponen fisik atau perangkat keras dari suatu sistem komputer atau perangkat elektronik yang terdiri dari bagian-bagian yang dapat dilihat, diraba, dan dimanipulasi secara langsung oleh pengguna. Miss. Oke, good job. Terima kasih, Mas Arif. Nah, satu lagi software. Ada yang tahu pengertian software? Saya Miss. Ya, mohon Saya memperkenalkan Miss. diri. Izin memperkenalkan diri, nama Tegar Sabani Hamid. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dedi tentang software. Software adalah serangkaian program atau instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman dan digunakan untuk mengendalikan, mengelola, dan menjalankan perangkat keras atau hardware pada suatu sistem komputer, Miss. Oke, good job. Terima kasih ya atas bantuannya semua yang telah menjawab. Jadi teman-temannya tadi sudah menjawab nih yang pertanyaan Miss Debbie ya dari apa itu data, hardware, software. Nah, kita akan bahasnya. Jadi ini, ada satu lagi user, nanti Miss Debbie akan jelaskan ya. Oke, untuk data itu tuh paling penting sekali untuk digunakan di dalam database. Kalau nggak ada data, kita nggak bisa buat database ya, itu jelas sekali. Nah, jadi di sini ada namanya ciri-ciri data di dalam database. Ada data disimpan secara terintegrasi. Jadi database merupakan kumpulan dari berbagai jenis file ya dari aplikasi-aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara menghilangkan bagian yang lengkap gitu ya. Kemudian data itu bisa di-share bersama-sama. Jadi dengan adanya sistem basis data, data ini bisa di-share bersama-sama. Jadi misalnya nih Arif sama Faiz itu ada di dalam satu sistem. Jadi si Faiz bisa ngelihat datanya Arif, Arif pun demikian gitu ya. Itu namanya data yang bisa di-share secara bersama-sama gitu ya. Nah, itulah kelebihan dari ciri-ciri dari data ya. Oke. Next, jadi ada kerugian juga dalam menggunakan database. Tapi kerugian ini tentunya nggak sebegitu penting ya, karena memang dibanding kerugian, kelebihan itu lebih banyak dibanding kerugian ya. Mahal itu karena kita membutuhkan hardware-hardware yang memang tergolong mahal. Tapi saya yakin teman-teman semua di sini dan orang-orang yang di luar yang bekerja itu pasti tidak akan memikirkan untuk biaya-biaya hardware yang dibutuhkan karena itu CPU dan segala macam itu pasti sudah tergolong murah sekarang ya. Kemudian kompleks itu bagi orang awam itu kompleks, tapi bagi kita itu bisa dipelajari dengan baik ya. Kemudian prosedur backup dan recovery yang sulit itu tidak begitu terlalu sulit ya.
untuk backupnya. Cuman ini bisa kita handle semuanya ya. Kemudian atribut. Atribut ini seperti nama mobil, kalau mahasiswa nama mahasiswa, MPM, hobi, nomor telepon, dan lain sebagainya. Ini termasuk atribut ya. Kemudian field ini adalah isinya. Jadi di database itu ada namanya tabel. Tabel itu entitas, ada entitas, atribut, field, dan record ya. Kemudian ini menjadi suatu file namanya file database seperti itu ya. Nah, di sini ada konsep dasar. Konsep dasar ini key. Jadi ketika kita membuat tabel, kita harus menentukan key-nya ya, teman-teman semua. Jadi ada jenis-jenis key, di sini itu ada primary key ya, kemudian ada secondary key, ada candidate key, ada composite key, dan juga ada foreign key ya. Nah, primary key ini wajib kita tentukan untuk membuat tabel pertama ya. Tabel yang pertama itu kita tentukan primary key dulu. Jadi primary key di sini bisa teman-teman bantu bisa jawab. Apa yang bisa jadi primary key di sini? Primary itu yang bersifat unik ya. Dia itu nggak bisa sama dengan yang lain. Apa nih di sini yang bisa jadi primary key? Nimis. NIM ya, NIM. oke, good job. Jadi NIM ini nggak mungkin sama ya, seperti NIM-nya Raka dan Faiz itu nggak mungkin sama. Faiz dan Arif itu tidak mungkin sama. Semua masing-masing mempunyai MPM yang berbeda, itulah menjadi primary key. Jadi ketika kalian membuat tabel, kalian tentukan primary key-nya ya. Kemudian secondary key ini pengikut dari primary key. Jadi bisa ada dua atribut yang bisa menjadikan primary key, itu disebut secondary key ya. Nah, kandidat key ini kita bisa menentukan antara satu atau lebih dari key yang bisa kita tentukan. Misalnya NIM ini ternyata ada yang sama. Kemudian bagaimana kita mengantisipasi dengan ada dua atribut yang kemungkinan bisa menjadi primary key. Nah, ini kita sebutkan di kandidat key. Seperti itu ya. Nah, kemudian composite key ini kita baru mulai menentukan ketika satu atribut lebih dari satu atribut itu menjadi key. Ini composite key. Tapi kita biasanya tidak menggunakan ini. Kita langsung saja menggunakan primary key itu sendiri ya. Kita buat bagaimana mungkin kita rancang tabel itu memiliki primary key gitu ya. Nah, di sini foreign key. Nah, ini yang paling penting juga. Foreign key ini yang kita gunakan untuk merelasikan suatu tabel ya. Jadi di sini ada namanya tabel dosen dan juga ada namanya tabel mata kuliah. Jadi di tabel dosen itu ada primary key ya, teman-teman. Nah, primary key ini di tabel dosen ada namanya tabel kode dosen. Ini yang menjadi primary key ya. Kemudian ada lagi tabel mata kuliah ya. Tabel mata kuliah ini ada kode dosen di situ. Kode dosen di situ dijadikan foreign key. Nanti yang kode dosen di tabel pertama sama tabel kedua ini akan saling berelasi. Itulah kebutuhan dari foreign key ya, teman-teman semua. Sampai di sini paham? Paham. Oke, Miss Ibi akan lanjut ya. Oke, kemudian jenis-jenis field. Jadi di sini juga ada jenis-jenis field ya teman-teman. Jadi jenis field itu ada namanya single value field dan juga multi value field. Jadi untuk single value field ini yang berisi satu data value. Nah, kemudian multi value ini yang berisi lebih dari satu. Kita langsung aja ya lihat contohnya. Nah, di sini ada contohnya nih. Ada tabel mahasiswa di sini. Tabel mahasiswa itu ada MPM, nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk MPM itu kita sebut single value field karena dia itu hanya berisi satu data, itu ya. Beda dengan nomor telepon. Nomor telepon itu kita satu orang bisa memiliki banyak nomor telepon. Nah, itu kita sebut sebagai multi value field ya, teman-teman semua. Nah, ini jadi harus kita tentukan ya, yang mana single valued, yang mana multi valued. Nantinya multi value field ini yang akan kita normalisasi. Ini akan ada di pertemuan setelah UTS ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini ada namanya tabel ideal. Nah, jadi teman-teman semua, jika ingin membuat database, teman-teman harus memperhatikan tabel yang dibuat ya. Jadi yang pertama, nama tabel itu diberikan gambaran yang tepat tentang isi tabel. Kemudian isi tabel hanya memiliki satu subjek ya. Kemudian harus memiliki satu primary key. Nah, kemudian yang keempat, kolom hanya memiliki satu jenis nilai. Nah, yang kelima, tidak memiliki kolom berisi hasil proses. Dan yang keenam, tidak ada kolom yang identik di dalam tabel lain kecuali untuk kepentingan relasi.
Nah, kemudian 7, meminimalkan pengulangan data. Nah, jadi, ini tabel-tabel idealnya sangat penting untuk teman perhatikan. Nama tabel memberikan gambaran yang tepat. Jadi, nama tabel itu harus tepat. Tabel mahasiswa, ya berarti isinya tentang data mahasiswa. Jangan tabel mahasiswa isinya data-data dosen. Itu kan nggak nyambung ya, teman-teman semua. Jadi, harus sesuai dengan isi nama tabelnya. Kemudian yang memiliki satu subjek itu satu subjek aja ya. Jadi, nggak boleh banyak-banyak subjeknya itu ya. Nah, terus harus memiliki satu primary key ya, tadi yang unik itu ya, jangan ada dua primary key. Kalau ada dua primary key di situ tuh harus dipecah ya teman-teman. Nah, kemudian tidak ada yang harus diproses dan lain sebagainya, ini sangat penting ya. Nah, ini tabel data yang dimaksud ya, jenis tabel data itu menampung data-data yang digunakan sebagai informasi cenderung dinamis ya. Jadi seperti ini, nggak boleh ada yang dia itu di merge tabelnya itu nggak boleh ya. Jadi semua itu masing-masing memiliki satu kolom dan satu baris gitu ya, teman-teman. Ini jenis tabel yang baik. Nah, kemudian ada tabel penghubung. Nah, tabel penghubung ini nanti ada dua kode yang dia itu statusnya sebagai primary key dan juga sebagai foreign key. Ini jadinya tabel penghubung yang nantinya akan direlasikan ya, teman-teman. Oke, alhamdulillah. Jadi apa namanya Zoom meeting kita itu berakhir, mata kuliah kita selesai sampai di sini. Nah, Miss Debbie ini ada penugasan, nanti juga Miss Debbie harapkan ini lanjut ya, jadi lanjut ke pada teman-teman semua. Miss Debbie juga sudah membuat video pembelajaran, jika nanti ada yang memang yang belum jelas secara detail, Miss Debbie sudah buatkan video pembelajarannya. Jadi di sini ada tugas, teman-teman saya minta tolong buatkan 2 jenis tabel dan tentukan key dari masing-masing tabel yang dibuat ya. Nanti dikumpulkan di spada di folder yang sudah Miss Debbie buat, gitu ya. Oke, jelas tugasnya? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Nah, sebelum Miss Debbie tutup, ada yang mau ditanyakan? Izin, Miss. Ya? Kan di sistem basis data itu kan isinya sekumpulan data ya, Miss ya. Mm-mm. Otomatis kan sekumpulan data itu kan penting, Miss. Nah, itu dan sekumpulan data itu kan harus dilindungi ya, Miss ya. Untuk fitur keamanan yang ada di sistem basis data itu apa ya, Miss ya? Oke, untuk fitur keamanan yang ada di sistem basis data itu ada ya namanya security basis data. Jadi makanya setiap di dalam basis data itu ada password ya, di dalam aplikasi pun ada password. Jadi segala sesuatu yang data yang sudah dimasukkan ke dalam sistem basis data itu udah tergolong aman ya. Makanya salah satu kelebihan dari sistem basis data itu adalah keamanan security-nya ya. Itu sudah include di dalam sistem basis data kita ya. Makanya kalau misalnya salah satu keuntungannya itu adalah aman, kalau kita nggak menggunakan sistem basis data itu kelemahannya yaitu tidak aman datanya ya. Kalau kita simpan data kita di dalam database itu insya Allah aman datanya ya, karena kita bisa login database di mana-mana gitu ya. Nah, seperti itu. Gimana Mas Faiz? Iya, Miss. Baik, Miss. Ada Terima lagi kasih, Miss. yang mau ditanyakan? Ari mau tanya, Oh iya, Miss, silakan. bagaimana sih cara kita merancang dan membangun sebuah sistem basis data yang efektif, Miss? Oh iya, oke, good job pertanyaannya. Membuat database yang efektif itu kita yang pertama itu kita tentukan dulu datanya ya. Datanya itu harus bagaimana data yang baik gitu ya. Entitasnya itu harus memiliki lebih dari satu entitas atau tabel ya. Itu yang baik. Jadi jangan sampai kalian buat database cuma satu tabel, itu nggak akan ada relasinya nanti. Karena kan nanti buat relasinya itu nanti kita antara tabel satu dengan tabel yang lain itu akan terhubung sehingga memudahkan kita dalam mendapatkan informasi demikian ya. Kemudian bagaimana lagi setelah menentukan tabel kita tentukan entitas sama tabelnya. Tadi itu ya nggak boleh salah menentukan nama tabelnya, harus sesuai gitu ya. Misalnya kita membuat database tentang sistem informasi mahasiswa gitu ya. Dan Universitas Senokot Indonesia. Jadi kita harus buat tabelnya itu tabel apa aja yang ada di dalam Universitas Senokot Indonesia. Seperti ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen, kemudian ada tabel tabel apa lagi ya, tabel mata kuliah dan nilai dan lain sebagainya itu ya.
Jadi tabel-tabel itu harus ada. Kemudian menentukan atribut ya, atribut. Jadi kita sudah menentukan tabel mahasiswa nih, kita tentukan atributnya apa. Atributnya itu ada apa aja di tabel mahasiswa? Misalnya ada apa aja nih yang ada di tabel mahasiswa nih? Ada nama, NPM, Iya, nama, kelas. MPM, kelas, hobi, nomor telepon, dan lain sebagainya ya. Oke, good job. Kemudian setelah atribut itu kita wajib menentukan field-fieldnya ya. Field-fieldnya itu kita isi seperti nama siswanya Arif, Jaka, siapa tadi, Faiz dan lain sebagainya ya. Tentukan nama-nama fieldnya, gitu ya. Nah, terus setelah itu baru kita relasikan tabel database-nya sehingga menjadi database, gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Miss. Ya, atas nama siapa ya? Izin memperkenalkan diri, Miss. Nama saya Muhammad Raka Ramadan. Oke, Mas Raka. Oke, silakan Mas Raka. Ini dalam basis data, faktor apa saja yang diperlu perhatikan dalam memilih database, Miss? Faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam Perhatikan memilih database? database. Oke. Nah, faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih database, yang pertama, kita perhatikan datanya dulu ya. Datanya itu sesuai nggak dengan kebutuhan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mengolah suatu data universitas. Jadi data itu harus kita pilih yang memang memenuhi kebutuhan universitas, seperti ada data mahasiswa, data dosen, dan lain sebagainya. Gitu ya. Yang kedua, kita harus menentukan jumlah datanya itu kira-kira ada berapa banyak nih. Kalau datanya itu frekuensinya itu ada minimal, datanya itu ada minimal ribuan, itu kita bisa menggunakan aplikasi MySQL saja. Tapi kalau misalnya cuma datanya nggak nyampe 100, kita bisa menggunakan Access. Tapi kalau lebih dari puluhan ribu, ratusan, kita bisa menggunakan Oracle gitu ya. Nah, karena kebetulan kita ini yang akan dipelajari itu adalah yang ini ya, yang apa namanya, SQL gitu ya. Oke, Mas Raka sudah terjawab. Terima kasih, Miss. Sudah, Oke, Mas. ada lagi? Ada lagi? Izin bertanya, Miss. Ya, silakan. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nyoman Wisatria. Oke, silakan. Apa saja jenis-jenis SQL yang digunakan untuk mengakses, memanipulasi, dan mengolah basis data, Miss? Oh iya, baik. Mengakses manipulasi. Bagaimana mengakses manipulasi data dengan baik? Iya. Nah, nanti kita ada SQL-nya ya itu ya. Ada SQL-nya. Nah, di SQL-nya itu nanti kita akan belajar namanya pengolahan memanipulasi data ya. Jadi di situ kita bisa melakukan manipulasi atau pengolahan data dengan baik gitu ya. Oke. Ada lagi? Udah cukup, Mas Nyoman? Cukup ya? Cukup, Miss. Oke, ada lagi? Cukup? Oke. Cukup ya? Cukup, Miss. Cukup, Oke, Miss. terima kasih Cukup, banyak Miss. atas keaktifan teman-teman semua di sini. Pertemuan minggu depan kita akan bahas tentang konsep dasar database ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas lagi tentang relational database. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah membantu Miss Debbie di sini. Semuanya juga aktif ya. Terima kasih banyak sekali lagi Miss Debbie ucapkan. Nanti untuk selanjutnya tugasnya jangan lupa dikumpulkan ya. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan dan juga teman-teman semua setelah tugas dikumpulkan wajib juga menonton video-video pembelajarannya yang Miss Debbie sudah share di Spada ya. Oke, baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, Miss Debbie tutup perkuliahan kita hari ini. Terima kasih semuanya, Miss Debbie akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Miss. wabarakatuh. Terima kasih ya. Miss. Oke, baik. Terima kasih. Demikian perkuliahan yang dan data diri saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.